Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Dumai, Bapak Haji Zulkifli AS, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, hadir bersama kita Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Kapolres, kemudian yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai, Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, para komandan satuan, para kepala dinas, seluruh SKPD, kepala bagian, para camat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dan dahsyat yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik mengutip pernyataan Bapak Wali Kota tadi. Ada satu yang perlu kita cermati dari surah Bani Israil ayat 1, di mana Allah menegaskan bahwa Isra itu terjadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Isra itu bukan minal jabal ilal jabal, dari gunung ke gunung. Isra itu bukan minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah, tetapi minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nabi juga ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Madinah, Bapak Ibu, yang pertama dibangun bukan rumah dinas, bukan gedung Baitul Mal, tapi yang pertama beliau bangun masjid. Itulah masjid. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita umat Islam untuk tidak lupa kepada masjid, dan masjid itu adalah rumah besar umat Islam. Dan orang-orang beriman itu salah satu cirinya selalu memakmurkan masjid. Perintah memakmurkan masjid, pertama bangun fisiknya. Alhamdulillah sekarang rata-rata di mana-mana masjid kita sudah cukup megah.
Hari ini kita bangga menjadi umat Islam. Barangkali kalau kita jalan dari Dumai ke Pekanbaru, kalau tahun 80-an masjid bisa dihitung, sekarang masjid sudah tak terhitung, cuma manusia yang masuk ke dalam masjid yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua, masuk ke dalamnya. Maka wajar kalau peringatan Isra Mi'raj ini dibuat di dalam masjid untuk mengenang kembali bahwa Isra itu minal masjid ilal masjid. Orang beriman hatinya selalu rindu dan betah di dalam masjid. Jadi kalau ada orang beriman sudah tidak betah masuk ke masjid, itu ibarat ikan tidak mau hidup di air. Kalau ada ikan sudah tidak mau hidup di air, itu ikan cari mati. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak pernah masuk ke masjid, hatinya, imannya sudah mati. Orang Islam ini model macam-macam. Ada yang hidup tak pernah masuk ke masjid, tapi tinggal sibuk minta sholatkan di masjid. Waktu tinggal sibuk nyumpain najir, Pak Najir lagi nyolatkannya di masjidnya. Pak Najir mau bilang iya, lagi kau tak pernah ke masjid. Mau dibilang enggak, bukan masjid itu. Pak Najir tadi pun ya udahnya pun enggak ikhlas. Terserah, masukkan dalam keranda bawa ke masjid. Sampai di masjid malaikat terkejut, ya mungkin orang tak pernah itu masuk ke masjid. Dan saya perlu mengingatkan, nyolatkan jenazah di rumah sama di masjid sama saja. Tidak ada fadilah kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lama. Beda sama sholat fardu, memang lebih utama di masjid. Kadang-kadang kuburan di ujung sana, rumah tengah situ, sini masjid. Kalau di rumah lapang, udah di rumah aja. Kecuali kuburan melewati masjid, singgah sholat, baru lanjut di masjid. Apa ke kuburan? Di kadang-kadang enggak bawa masjid, bawa ke masjid, nyolat ke atas, siapa balik lagi melewati rumah. Udah tinggal rawon-rawon lagi yang tinggal. Belum lagi nanti sampai dalam masjid lupa mana kepala. Sering bergaduh udah sampai masjid, ini kepalanya yang mana ini? Kurasa yang ini tadi, Wan. Kurasa kepala utama, kurasa. Kenapa rupanya, Wan? Jangan kurasa. Ini laki-laki yang meninggal, imam berdiri dekat kepala. Kalau salah sama tanggung jawab. Aku nggak tahu, nggak tahu jangan ikut cakap. Ya tanyalah sama yang masukkan keranda, sama tadi yang masukkan. Kami mana kepala? Ya urusannya angkat, apa kan urusan kami lagi. Siapa tadi yang angkat? Kami mana kepala? Sumpah Pak, gak ada dikasih tahu, angkat aja. Gila kalian ini. Kenapa rupanya Pak? Ini yang tinggal laki-laki, imam berdiri dengan kepala. Kalau salah saya tanggung jawab. Dari intip aja Pak. Intip macam mana? Daripada salah Pak. Bilang pun ikut ada di intipnya. Mayat pun tegur, mata lain. Ini kadang-kadang soal jenazah ini banyak kali orang berdebat. Sering lagi sekali Bu, nanti kalau jenazah sudah dimandikan, itu kan biasa dikafani. Selesai dikafani kan disisakan wajahnya. Nah, siapa yang mau ziarah terakhir, mana suaminya, anak-anaknya kumpul. Biasa gitu Bu. Mana Pak Leman, sini Man, ini bini kau nih, datang Pak Leman. Ya, sampai di sini lah pertemuan kita. Masa lalu bersamamu tak pernah berubah. Aku bertekad tidak akan kawin lagi sebelum 40 hari. Rupanya 40 hari aku jatah Pak Leman. Dicium sama Pak Leman, orang marah, Pak Leman, ngapain Pak? Batal, mayat jadi mundurkan, nanti batal. Seringkali begitu. Ini kan istriku, kami tahu itu istri Pak, tapi udah diwudhukan batal. Ya kan istriku, gak usah Pak kasih tahu, kami tahu ini istri Pak, tapi batal. Ada dalilnya, gak usah banyak cakap, batal. Padahal orang itu nggak tahu apa dalilnya. Mazhab Syafi'i laki perempuan bersentuhan batal wudhu, kalau dua-dua masih gitu. Kalau satunya jadi jenazah, mana berlaku lagi? Jangan larang suami yang ingin mencium mayat istri. Lagi yang menyiumkan suami sendiri, masa suami tetangga ikut semua, ngapain
laki, anak perempuan kiri. Salah ini. Jadi macam mana? Putar. Salah, putar lagi terang lagi. Kalau kerjaan putar lagi bagi. Kalau lama bila datang, saya mulai as-salatu jami'ah. Nampak ini kok ada berobat lagi. Maksudnya Pak, tadi kan kau bilang kan kepala kanan, ini kok sebelah kiri. Depan kirinya protes, Pak, katanya laki kanan perempuan kiri. Siapa yang bilang? Aminnya kadang-kadang laki perempuan kanan, larang itu. Jadi macam apa? Putar pada mayat. Mayat itu protes pening. Coba buka balik kita pikir. Di pikir itu kan kalau yang meninggal laki-laki, imam berdiri dekat kepala si mayat. Kalau yang meninggal perempuan, imam berdiri dekat perut atau pinggang si mayat. Soal letak kepala ini kan lain daerah lain. Malaysia laki kepala kanan, perempuan kiri. Indonesia secara umum kaki perempuan kanan. Sebenarnya laki sebelah kaki kiri pun tidak ada masalah. Yang penting imam berdiri dekat kepala. Ini kadang-kadang suka kali terjadi. Jadi kanan kiri tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang salah mengantarkan jenazah mayat diberdirikan itu salah. Ada apa ulama bilang mayat belum sempat takbir tidak meninggalkan dia. Hidup gak mau masuk ke masjid, tinggal sibuk minta sholat di masjid. Ada juga model orang hidup gak pernah ke masjid, sekali pergi ke Pekanbaru singgah ke masjid, numpang kencing. Ya Allah, ya Allah. Hidup gak pernah ke masjid, sekali singgah tinggalkan najis. Ayo masuk. Kenapa? Masjid ini sumber keselamatan. Sudah banyak Allah tunjukkan buktinya. Dulu waktu tsunami menghantam kota Banda Aceh, air berwarna hitam dengan ratusan zat kimia setinggi 6 meter menerjang kota Banda Aceh. Berapa banyak ruko-ruko hancur, rumah-rumah hancur. Tapi yang luar biasa, ketika air tsunami hendak menghantam masjid Baitur Rahman Banda Aceh, air itu terbelah menjadi dua. Ribuan orang yang masuk ke dalam masjid ini selamat, termasuk ada satu orang Cina, saudaranya Ahmad. Nyelinap ikut-ikut masuk ke masjid rakyat. Selamat dia, suami istrinya meninggal, anak-anak cucunya meninggal, bahkan jenazahnya tidak ditemukan. Seminggu setelah peristiwa itu, Cina itu syahadat dan dia masuk Islam. Kenapa? Dia buktikan masjid itu sumber keselamatan. Ulele, rata semua rumah dengan tanah, masjid berdiri tegak dan kokoh. Gempa di Nusa Tenggara, berapa banyak rumah hancur, masjid tersisa semua. Banjir bandang Bukit Lawang Langkat, Bapak Ibu jemaah, hotel Wisma Losmen habis disapu banjir, tapi sebuah musola berdiri tegak dan kokoh itu di sungai. Artinya apa Ustaz? Siapa saja yang ingin selamat, masuklah ke dalam masjid. Itu pesan Islam yang ada. Ustaz, kami perempuan lebih bagus sholat di rumah Ustaz. Aisyah mencontohkan begitu. Tapi coba pelajari sejarah. Rumah Nabi dulu dengan Masjid Nabawi berdempetan. Bahkan dulu satu jendela masjid dibuka, itu langsung ruang tamu Rasul. Sekarang makam Rasul sudah berada di dalam, sekarang rumah Nabi itu sudah berada dalam masjid. Makam Rasul hari ini itulah dulu rumah Nabi, karena Nabi itu dimakamkan di kamar tidur. Jadi kalau Aisyah dulu sholat di rumah, karena rumah Nabi berdempetan dengan masjid, dan tidak ada larangan wanita ke masjid. Jadi kalau kami ke masjid Ustaz, yang penting pertama niatnya menghidupkan syiar, kedua tuntun anak-anak supaya cinta ke masjid, ketiga supaya mendapatkan jamaah yang lebih besar, keempat kepergian ke masjid tidak mendatangkan fitnah. Silakan Ustaz, kalau kami sholat di rumah aja mama gak ada masalah, tapi ibu tetap wajib makmurkan masjid. Caranya Ustaz, dorong suami supaya mau ke masjid. Tapi ngasih tahu suami ini, Bu, bahasa tolong dipilih. Kadang-kadang mak ini bahasa bagus, maksudnya bagus, tapi cara ngomongnya ini lucu. Masjid bang, masjid, dah tua, rambut dah
putih semua kayak dengan jambuan atau apa abang itu tinggal nunggunya kalau nggak Senin Kamis lagi ya lakinya pun nangis maksud kau apa doa tanah mati oke mah karena abang tuh nggak ada malu kenapa nggak ada kau ke masjid orang tiap aja ke masjid abang di rumah ada DJ kita pun nengokannya siapa tetangga ke masjid abang tengok mama itu tiap hari ke masjid ya udah kau kawin sama mama itu maksud betul cara nyampaikan salah pun ujung-ujungnya bukan bang masjid kenapa bang udah banyak kali musibah kapan lagi kasih contoh sama anak-anak aku kalau lihat abang ke masjid sejuk kali dihadapi rasanya bangga kan ya menjadi istri abang nanti pulang dari masjid ke gorengan pisang potong aman lagi itu pun semangat nikah buat anak tunjangannya bangsa pernah ada ibu-ibu tanya Mas Ustaz kenapa Islam membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan maksudnya perempuan laki-laki ada sholat Jumat kenapa kami nggak ada ini masalahnya karena nggak lazim menjauh kalau di Mekah Madinah Masjidil Haram Nabawi perempuan ikut sholat Jumat dan tak perlu lagi zuhur cuma di sini masalahnya tidak lazim jadi ibu nggak pun sholat Jumat ada sebenarnya pekerjaan yang ibu kerjakan itu pahalanya nggak kalah dengan orang sholat Jumat ada apa itu kerjakan tugas ibu di rumah urus layani suami yang mau sholat Jumat itu pahalanya seperti orang sholat Jumat jam 6:30 pagi Jumat ibu belanja harus sudah ibu pilih jangan lagi yang makruh dimasak udah tahu Jumat rendang jengkol rojo peti jengkolnya kelas suami pulang dari kantor makan langsung ke masjid yang gosok gigi imam waradolin wajah lebar kali Assalamualaikum bangsa buat tiga di belakang dan kalau boleh saya sarankan yang makruh itu sudah mulai ditinggalkan tapi boleh saat makruh tidaknya berdosa tapi kalau sering-sering bisa jatuh kepada haram jengkol putih hari ini terbukti zat kapurnya luar biasa terjadi pengendapan bisa menyebabkan batu karang rokok misalnya mohon maaf ini rokok itu memang sebagian ulama menyatakan makruh tapi hari ini terbukti orang dibungkusnya dia langsung ada peringatannya kalau saya baru sebatas itu Pak mohon maaf bergurnya ada Ustadz di Medan terlalu keras banget nyampaikan masalah rokok kalau saya nggak berani nyampaikan ini apa kata Ustadz tuh mohon maaf ini Pak saya cuma nyampaikan apa yang dia bilang saya nggak berani nyampaikan kekerasan ini saya minta maaf sebelumnya saya cuma nyampaikan karena kalau nggak kita lakukan penasaran pasti ceritanya apa kata Ustadz tuh perokok tidak akan bisa masuk surga kalau itu saya tercemam soal itu bakal bocor lawan mobil Ustadz perokok pasti tempatnya di neraka ada yang merokok langsung tunjuk tangan apa alasannya Ustadz di surga tidak ada api itu di neraka jadi waktu kalau mau merokok mati betul yang makruh itu masa dimasak Bu Kristen itu hari rayanya seminggu sekali minggu kita orang Islam hari raya kita Jumat itu hari raya jam 9 carikan sandal suami cucikan tiriskan di depan ibu melayani suami yang pergi ke masjid itu statusnya apa? Tamu Allah jadi kalau ibu melayani suami yang mau sholat Jumat ibu sedang melayani tamu-tamu Allah letakkan di depan laki itu berangkat tinggal nyamper ini kadang-kadang laki mau ke masjid nyari sandalnya pun susah depan sandal mertua belakangnya sandal istrinya belakang selop anaknya kadang bagus lakinya nanya orang pas waktu ditarik sendiri lah kamu udah makan sekali dapat dia bawa nangka itu pun sebelah selalu sebelah Jepang karena udah ajang di sambarnya juga mestinya yang malu istrinya enggak nampak kali gak opet suami ibadah masa hari raya Jumat selalu aja Pak yang parah pulang bawa karpil pula kali sampai di rumah istrinya nyambut berhasil ini sholat berhasil
11, pilihkan bajunya dari lemari. Istri saya tahu betul kalau sholat Jumat saya nggak mau pakai baju yang sudah saya pakai. Walaupun baru sekali saya pakai malam wirid misalnya, saya tetap ambil dari lemari hari raya. Laki-laki ini kalau lagi mengurus kasar, yang penting sah. Sholat Jumat pakai kaos, ya apa salah Ustaz? Saya nggak bilang salah. Masa hari raya sholat pakai kaos? Ini gambarnya pun udah murah, yang belakangnya pun nengok gambar apa? Dan lama-lama ditengok, oh SBY Budiono, nanti bajunya masuk dalam masjid. Kemudian Ustaz cara makmurkan masjid, hidupkan majelis-majelis Quran, hidupkan majelis-majelis taklim, jadikan masjid tempat kita bermusyawarah, menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan. Tidak tempatnya berdebat agama itu di warung. Kalau kita mau membahas kajian agama masuk dalam masjid, hadirkan ahli, silakan diskusi. Hidupkan masjid menjadi tempat untuk menimba ilmu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apapun ceritanya, kunci ibadah itu adalah ilmu. Satu. Yang kedua, sewaktu Nabi Isra, Bapak Ibu, itu kan Nabi mengendarai buruk. Waktu itu tiba-tiba dari sebelah kanan ada yang menjerit memanggil Nabi Muhammad. Nabi jalan terus tidak hiraukan lagi. Tahu dari sebelah kiri Muhammad. Nabi jalan terus. Tahu-tahu dari depan ada seorang nenek tua tapi cantik. Inilah bedanya sama nenek Bukit Kapur. Nenek Bukit Kapur kan makin tua makin peot, makin tua makin cantik. Nelly, nenek lincah. Itu gurunya Nabi Muhammad, pelan Muhammad. Nabi jalan terus sampai di sebuah tempat. Nabi tanya kepada Jibril, ya, itu yang menegur aku dari sebelah kanan tadi siapa? Muhammad, itu pendeta Yahudi. Untung kau tidak berhenti Muhammad. Kalau kau berhenti, umatmu akan lebih condong kepada Yahudi daripada Islam dan hak. Lantas yang dari sebelah kiri itu pendeta Nasrani Kristen. Kalau kau penuhi panggilan mereka Muhammad, umatmu lebih condong kepada Kristen daripada Islam yang hak dan benar. Untung tidak kau penuhi panggilan mereka. Ternyata dari peristiwa Isra Mi'raj, Allah sudah ingatkan Muhammad, hati-hati gerakan Yahudi dan Nasrani. Bahkan di Baqarah Allah tegas mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ketahuilah orang Yahudi dan Nasrani itu tidak senang melihat kamu sebelum kau ikuti ajaran agama mereka. Itu firman Allah bukan firman Yesus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Yahudi Nasrani tidak akan pernah berhenti melakukan upaya-upaya untuk merusak. Maka saya ingin ajak kita, yuk kita pakar akidah anak-anak kita. Karena sekarang gampang sekali akidah anak-anak kita dirusak. Hari ini ada beberapa kasus kejadian-kejadian orang pindah agama. Faktornya apa Ustaz? Satu, kemiskin. Maka Allah ingatkan di An-Nisa 9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah para orang tua itu takut sekiranya mereka meninggalkan anak-anak di belakang mereka dalam keadaan lemah. Menurut beberapa tafsir, lemah yang dimaksud yang utama lemah ekonomi. Karena lemah ekonomi itu membahayakan agama. Pulau Mentawai, Sumatera Barat, dulu 95% Islam, hari ini tinggal 30%. Kenapa? Banyak sekali umat Islam yang murtad, dan umumnya persoalannya karena ekonomi yang lemah. Maka saya benci sekali kalau ada orang bilang orang Islam itu agama masjid, orang Islam itu agama zikir, nggak perlu sibuk-sibuk cari harta. Yang penting guru
Makanya kita kalau berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walaupun tetangga saya pernah bergaduh suami istri gara-gara doa ini. Suaminya siap sholat, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Salam cium tangan, istrinya nolak. Dia pukul tangan lakinya, kasih dia salaman apa? Oh kayak gitu, apa enggak sadar? Apa salah abang bapaknya? Itulah nggak tahu apa salahnya. Hakiki orang. Apa salah abang? Apa maksud abang berdoa kasih hasanah? Rupanya hasanah dimantap suaminya dulu. Namanya Atina, doanya suruh ganti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ganti dia. Bapak Ibu yang disuruh keseimbangan, kejar bahagia dunia, kejar bahagia akhirat. Orang tua ada 4 macam, ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada juga yang nomor 2, miskin di dunia, kaya di akhirat. Masih penting. Kalau saya sama Pak Wali, kalau bisa pilih yang nomor 3, kaya di dunia, kaya di akhirat. Dunia surga, akhirat surga. Yang paling kasihan yang nomor 4, udah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Di dunia tiap hari numis kampung, di akhirat tiap hari kena bentung. Itu kan kasihan. Makanya Islam itu sebenarnya tidak membenci harta. Orang Islam disuruh giat bekerja, etos kerja harus tinggi, semangat kerja harus tinggi. Orang Islam dituntut bersaing di masalah ilmu, masalah ekonomi, masalah apapun. Silakan umat Islam berkompetisi dengan umat-umat lain agar umat ini tidak ditengkari oleh umat lain. Dan ibadah-ibadah dalam Islam menunjukkan orang Islam harus punya ekonomi yang mampu. Haji tahun ini 36 juta lebih. Suami istri cuma 72. Manasik 2 juta nggak kemana setahun, 74. Biaya syukuran tabung tawar 5 juta habis 77. Belanja anak ditinggal apakah 5 juta? 82. Belum lagi belanjanya di Mekah. Kalau jemaah haji Indonesia terkenal kali hobi belanja. Jemaah Indonesia itu kalau udah datang pedagang-pedagang Mekah itu senang tadi. Semuanya manggil Indonesia bagus, tahan haji, mari haji, Indonesia bagus, murah-murah bagus, Indonesia bagus, tapi ragus. Nah, ini jadi orang. Banyak orang Indonesia kalau pulang haji gelarnya macam-macam. Ada yang haji amladi, pulang bawa amlan banyak sekali. Ada yang haji cereti, ceret semua dalam kopernya. Artinya apa? Perlu uang. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir semua di masjid ini semua nanti bisa berangkat ke tanah suci. Yang nggak amin nggak salah lagi. Ini doa 36 juta nih bukan main-main ini. Tinggal ngamin kan ada pun kadang tertutup aja mulut gua. Kadang-kadang tapi soal haji ini Bapak Ibu maaf, bukan masalah kaya. Banyak orang harta melimpah belum sampai juga. Masalahnya undangan Allah. Kalau merasa ekonominya nggak mampu, jangan putus asa. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. TV One kemarin memberitakan waktu mau musim haji di Mataram, tukang sapu, kakek-kakek nabung 20 tahun berangkat haji. 20 tahun nabung tukang sapu bisa berangkat haji. Apa nggak malu nih guru-guru yang dapat sertifikasi? Kalau tukang sapu aja nabung bisa berangkat haji, ini harus jadi cambuk buat guru-guru yang sertifikasi. Dibincing tukang tusuk. Yang ditusuknya istri mantan manajer Caltex, setahun. Berobat Pineng nggak sembuh, Singapura nggak sembuh, berobat ke Jakarta nggak sembuh. Ditusuk nenek ini 3 kali, baik jalan ibu. Dokter heran, suaminya heran, anak-anaknya heran, tetangganya heran. Nenek tukang tusuknya pun heran. Dalam hati nenek itu kok baik dalam hati nenek. Rupanya jalan saja
sekali lah aku bisa jalan lagi nenek berangkat haji. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Di Langkat, Sumatera Utara, daerah Saling Sumedang kejadian, orang nanam kacang 2 rantai, Pak, panen berangkat haji. 2 rantai, Ustaz, 2 rantai. Dijualnya kacangnya, Ustaz, tanah-tanahnya di luar. Kalau kacangnya nggak cukup, artinya harus selaras antara doa dengan usaha. Zakat mau pakai apa kita bayar zakat kalau nggak ada uang? Jadi kalau orang Islam disuruh berzakat, artinya orang Islam itu harus kaya. Siapa yang membangun rumahku di bumi, aku bangunkan istana yang indah untuknya di surga. Hadis kursi Allah yang bilang, rumah di bumi ini siapa? Apa maksudnya? Masjid. Kita mau bangun, orang bangun masjid, kita mau bantu. Satu beli, pasir beli, batu bata beli, semen beli, keramik beli, artinya harus ada uang. Menyekolahkan anak di pesantren 700.000 hari ini Pak. Belum lagi uang jajan dia, paling nggak 1 juta 1 bulan. Artinya ekonomi kita harus mapan. Ada ibadah nggak perlu kali uang Ustaz. Apa itu? Puasa. Tanya ada ibu-ibu. Bulan Ramadan puasa lebih ngeri lagi belanjanya daripada bulan biasa. Betul Bu? Betul. Cuma kadang bapak nggak paham. Kasihan yang mak-mak. Bulan Ramadan itu ditambah nggak belanjanya. Kasihan orang. Kalau bulan biasa nyayur pagi sore nggak cukup, goreng tempe sambal goreng tahu sambal kecap selesai. Kalau bulan Ramadan putar otak nih mama, pagi apa aku sayur biar anak selera makan. Belum lagi makan malamnya, belum lagi bukaannya mulai dari cendol, risol, dodol, jengkol, bubol, dodol, apa lebih besar dia. Ada ibadah nggak perlu kali uang. Apa itu sholat? Sejadah beli, telepon nyari paling murah cepet timbul. Salah kalau dibilang orang Islam tidak perlu harta. Yang salah kalau hidup diperbudak harta. Itu yang nggak perlu. Silakan buru hartanya, kejar hartanya, cari dengan jalan yang halal. Sesudah diterima, harta ini harus jadi jembatan yang menyeberangkan kita ke surga. Rugi orang kalau punya harta, hartanya bawa dia ke neraka. Ada orang hartanya justru bawa dia ke neraka. Masih susah, baik. Udah kaya, balik. Masih susah, datang kakaknya naik sedan. Maksudnya kakaknya kaya, sedan itu sepeda dangdut. Misalnya dayung semua marga keluar, sirain, sirega, sirain, sirega, sirain, sirega. Bunyi belnya pun lain, ginting, ginting, ginting. Sampai tempat banyak kempes, lubis. Masuk dia, assalamualaikum dek, waalaikumsalam. Kakak, iya dari mana? Dari rumah dek. Sehat kok dek, sehat kaki. Mau minta tolong apa? Apa masalah kak? Ijazah datang di rumah. Ijazah mana? Alam surah. Ngapain dia kak? Ya salah lagi ham surah. Kakak ham surah apa? Tak perlu ya. Gak ada uang mudik, minta tolong pinjam dulu uang berapa kak cepet. Uang hatinya pun tinggal cepet limpul, dibantunya kakaknya. Susah pun dibantunya. Allah lihat, Isra wa Dharra, lapang susah kau bantu saudaramu. Nyah, dinaikkan Allah rezekinya, malah jadi beli. Banyak. Datang lagi kakaknya dari jauh dari luar dalam rumah dan nampaknya dipanggilnya anaknya anak-anak. Jumpai dulu, bilang mama nggak di rumah. Loh, mama di rumah, udah jangan acik kali muncul kau bilang. Mama kan di rumah, udah bilang aja. Kenapa sih mak, kau mau utang? Mama kau tahu aku tanda gaya-gayanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa wak? Anak mak kau? Pekan mak. Pekan mana? Ya pekan baru wak. Oh, udah lama. Adalah sekitar setengah jam wak. Anaknya pun jadi pintar kok. Sama siapa? Sediti wak. Ketengok wak, maknya ngintip di jendela. Pekan
tinggal di jendela. Hartanya menjauhkan dia dari Tuhan. Ada orang masih susah, rajin kali ke masjid, 5 waktu gak tinggal, orang udah bubar, dia masih di masjid zikir, doanya panjang yang minta ampun, semua doa dibacanya sampai habis. Setiap doa ditambahnya lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Doa masuk WC pun dibacanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terakhir ditutupnya doanya, ya Allah murahkan rezekiku ya Allah, aku ingin kali punya Avanza kayak orang-orang itu ya Allah, Avanza pun jadilah ya Allah. Itu aja dimintanya tiap hari. Allah lihat, ingin kali kau ya dikasih masjid lagi. Orang sholat maghrib dia malah di mobil. Ini yang nggak boleh. Sampai Isya bikin dia ke kota, ada yang mau dibelinya, hujan lebat, naik sepeda motor pakai mantel. Tetangganya negur, lucu abangnya, aku kan punya mobil, kalau hujan-hujanan sayang, baru pulang. Lebih sayang dia sama mobilnya dari badannya sendiri. Terakhir mobilnya kilat terus tuh, itu yang berkarat duluan. Hartanya menjauhkan dia dari Tuhan. Ada orang masih susah, TV-nya 14 inci, dia balik ke masjid. Karena nonton TV pun penting gitu. Asal dihidupkannya, susah kali hidupnya. Pasal 7 kali tepuk, lalu keluar gambar penyiar. Sekali keluar, merek pula kepalanya. Pukul sekali lagi, pindah lagi ke kanan. Udah setengah jam lurus, turun masih goyang-goyang. Bola jadi rupanya belok bola tadi kan. Terakhir matikan TV, pergi ke masjid. Menonton TV pun penting. Sekali ada rezeki beli TV, dimensi, garansi setahun, terus gak pernah lagi ke masjid. Masih dibuka TV, asal udah hubungan dan aja. Dia masih bertahan juga di depan Ica dan Tapasya. Akhirnya TV-nya menjauhkan dia dari Tuhannya. Survei membuktikan gara-gara asalnya jam 6 sore. Bukan gak boleh orang punya harta, tapi kalau hidup diperbudak harta, itu yang sekarang bagaimana harta itu bawa kita ke surga? Boleh punya mobil, Ustaz. Untuk apa Anda punya mobil? Ya supaya kegiatan keluarga gampang, Ustaz. Bagus. Supaya membahagiakan anak istri, Ustaz. Bagus. Udah tuh di komplek kami jarang yang punya mobil. Kalau ada tetangga sakit, ada mobil saya kan bisa dibawa ke rumah sakit, Ustaz, bantu mereka. Oh, kalau itu niat mau beli mobil, segera kau beli. Kau belum beli mobil, kau udah dapat pahala. Dan itu kadang-kadang di komplek ini ngadakan acara maulid, Ustaznya minta jemput, Ustaz. Kalau saya punya mobil kan enak. Oh bagus, beli aja mobil. Ada orang punya mobil, tetangganya keluar, ngapain Kak? Kuman apanya Kak? Sama ibu. Dibawa mana? Rumah sakit umum. Bang, keluarkan mobil bang. Kenapa? Dia tetangga mobil. Gendong, bawa Bang Nasution ke rumah sakit. Sampai rumah sakit begitu, dirawat inap. Selesai, kasihnya uang minyak, gede uang minyaknya. Kak, maaf ya Kak, kakak anggap aku tetangga atau keluarga? Ya keluarga tadi. Kalau keluarga jangan cerita uang minyak, simpan uang kakak itu. Aku bisa nanti abang kemarin senang kali hati. Doakan abang cepat sembuh. Kalau sembuh telepon, aku jemput. Pulang ya, datang istrinya tadi ke suaminya, nggak mau udah dibayar uang minyaknya bang. Nangis yang sakit tadi, ya Allah. Pulang berapa rezeki dia, ya Allah. Doa orang sakit. Kalau gini lah punya mobil, hasilkan nama. Ada orang punya mobil, tetangganya sibuk, ngapain Kak? Cari beca. Kenapa? Pembohongan. Apanya Kak? Semurah. Adalah 2 malam. Pantes, kenapa? Itu dibawa mana Kak? Sakit umum. Naik apa?
pangkatannya. Berarti kalau di sini kamu sama wajarnya, aku belum tahu banyak becak. Punya mobil untuk apa? Rugi orang punya harta kalau nggak hasilkan apa. Di kampung adakan acara maulid, sekali-sekali berembut. Kenapa? Ini masalah tenda sudah, masalah mubalik sudah, konsumsi sudah, berikutnya tinggal menyebutnya besar. Kira-kira bagaimana ini? Berapa mobil saya, nggak usah dibahas lagi, itu selesai. Uang minyak gimana? Jangan tanya uang minyak, aman. Datang yang satu, bang, tiap tahun untuk usaha bang aja, bagi-bagi pahala bang, kalau ini saya. Ini enggak. Selanjutnya menyebutkan usaha, saya minta kepada Pak Udin, kira-kira teman-teman bantu tipis. Ini bocor. Kalau bisa yang lain aja. Bang Anto kemana bang? Kipas kaca, bola. Hujan lebat, satu ayah juga ketabrak, dan kita yang jadi masalah. Mobil abang ini sama, jemput anak, kadang bandara. Saya pernah mau bilang kat di binti, ceramah, jemput mobil ganas tembus, yang belakangnya jari-jari besi, parkir di depan rumah. Saya tanya istri, ada pesan lembur? Ada banget. Kok ngapain mobil lembur di situ? Salah parkir itu. Toto masuk, bang liput, mau rumah keluar. Ada apa nih? Jemput ustaz tuh. Hah? Jemput apa? Jemput mobil. Istri saya masuk, jemput bang. Gak ada lagi orang tuh mobil lain. Sabar bang, ikhlas namanya untuk dapat. Ya sabar ya, ikhlas orang aku yang naik bukan tahu. Seperti mau duduk ke mobil, saya tengok rumput semua di bawah. Ini rumput untuk apa nih? Belum gula masa udah ustaz. Silakan cari harta, tapi harta jangan membawa kita justru ke neraka. Harta harus bisa menjadi jembatan yang menyeberangkan kita ke surga. Ekonomi lemah itu membahayakan kita. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini banyak umat Islam pindah agama. Faktornya apa Ustaz? Perjodohan. Hati-hati kita punya anak gadis. Dari banyak orang pindah agama karena menikah dengan orang yang tidak sah. Kita orang tua wajib berjudul memilih jodoh itu 4 kriterianya. Apa aja Ustaz? Dijamaliha, kecantikan, kata tuntun anak-anak kita. Cantik tampan itu perlu Ustaz? Perlu. Istri suami bukan untuk dipakai 2-3 bulan, untuk selamanya. Tapi jangan pak cantik jadi faktor utama. Jadi kalau cantik faktor utama, Bapak Ibu hilang cantik, hilang cinta. Tapi itu perlu. Dan cantik ini selera orang nggak sama. Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka oval, ada yang suka lonjong, ada yang senang segi 4 kayak sepompong. Selera orang kan nggak sama. Makanya itu kalau pergi ke kota, nampak suami istri jalan nggak seimbang. Gak usah terlalu komentar itu. Karena penonton lebih sibuk daripada pemain. Nanti nampak suaminya ganteng, tinggi, tegap, rambutnya nikal, matanya bulat, alisnya lebat, hidungnya mancung. Kayak aku lah gitu. Aku tuh nggak sadar kali tapi nama badannya. Sementara istrinya udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek. Kadang-kadang penonton yang sibuk, musibah. Gantengnya kayak gini nih, istrinya mau hancur. Dia yang bilang hancur. Mungkin Allah kasih pandangan sama dia, lihat istrinya cantik. Cantik itu perlu, tapi tidak faktor utama. Dan cantik itu temporer, kapan aja bisa berubah.